wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tentunya teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberi kemudahan dalam proses thalabul ilmi. Amin, amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang begitu sangat penting untuk kita bahas, kita pahami, dan kemudian bisa kita terapkan di suatu saat nanti. Nah, materi ini sangat penting untuk kita bahas, khususnya untuk kita sebagai calon pendidik di suatu saat nanti. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini selain penting, materi ini juga begitu sangat menarik. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai implementasi kurikulum. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi apa itu implementasi dan apa itu kurikulum. Membahas mengenai implementasi kurikulum merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa sebagai sarana utama dalam mencetak generasi yang berkualitas. Pendidikan harus dikelola dengan baik agar mampu menghasilkan individu yang berkompeten, berdaya saing tinggi, serta memiliki karakter yang kuat. Dalam konteks ini, kurikulum memegang peran sentral sebagai pedoman dalam proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam penyampaian materi, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan tuntutan global, apalagi sekarang merupakan zaman teknologi. Selanjutnya, implementasi kurikulum merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Sebuah kurikulum yang baik tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak diimplementasikan dengan optimal. Implementasi kurikulum mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, keberhasilan implementasi kurikulum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan kebijakan pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam sejarah pendidikan, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang semakin hari semakin terus berubah dan tentunya semakin meningkat. Setiap perubahan kurikulum itu bertujuan untuk menyempurnakan sistem pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, apalagi misalnya dalam era globalisasi ini, kurikulum ini harus mampu mengakomodasi kompetensi yang dibutuhkan seperti literasi digital, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif. Oleh karena itu, implementasi kurikulum yang adaptif dan responsif menjadi sangat penting agar sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang siap menghadapi tantangan di masa depan.
Namun, dalam praktiknya, implementasi kurikulum seringkali menghadapi berbagai gejolak tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan antara kebijakan kurikulum yang dirancang di tingkat nasional dengan realitas di lapangan. Perbedaan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah, keterbatasan sumber daya, serta kesiapan tenaga pendidik menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kurikulum. Nah, misalnya gini teman-teman, kita diberikan kurikulum yang baru misalnya, tapi kita belum paham mengenai kurikulum yang baru ini. Kemudian di suatu masa yang akan datang diganti lagi dengan kurikulum yang baru. Sedangkan kurikulum yang sebelumnya kita belum paham. Ibaratnya kita belum paham kurikulum yang lama, tetapi diganti lagi dengan kurikulum yang baru. Nah, ini merupakan salah satu hambatan implementasi kurikulum dalam dunia pendidikan. Selanjutnya juga, selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pendidik harus ditingkatkan agar mereka mampu mengimplementasikan kurikulum dengan lebih baik. Di sisi lain, teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Dengan demikian, implementasi kurikulum bukan sekedar penerapan dokumen tertulis dalam proses pembelajaran, melainkan suatu upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Keberhasilan dalam implementasi kurikulum akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan di suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi kurikulum yang efektif, relevan, dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang baik. Nah, maka itu teman-teman, kita sangat penting untuk belajar serta memahami mengenai materi implementasi kurikulum. Karena hal itu sangat penting dalam dunia pendidikan, karena mengingat juga kita sebagai calon pendidik di masa yang akan datang. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas 7 poin penting, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian implementasi kurikulum. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan implementasi kurikulum. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai manfaat implementasi kurikulum. Yang keempat, kita akan membahas mengenai peran dan fungsi implementasi kurikulum. Yang kelima, kita akan membahas mengenai tahapan implementasi kurikulum. Yang keenam, kita akan membahas mengenai implementasi kurikulum sebagai faktor pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Lanjut ya teman-teman, kita akan membahas mengenai pengertian implementasi kurikulum. Di sini ada dua kata ya teman-teman, ada implementasi dan ada kurikulum. Untuk memahami apa itu implementasi kurikulum, tentunya kita harus paham dulu apa itu implementasi dan apa itu kurikulum. Mengenai implementasi, banyak sekali para ahli mendefinisikan arti dari kata implementasi. Yang pertama, menurut Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.
Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa menurut Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Nah, selanjutnya yaitu ada pendapat dari Mulyadi. Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Selanjutnya yaitu definisi kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno, yang memiliki arti suatu arah yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start hingga ke garis finish. Secara terminologi, kurikulum mengandung pengertian sebagai jumlah pengetahuan ataupun mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut Edward Crook menyatakan bahwasannya kurikulum itu terdiri dari cara yang digunakan untuk mencapai atau melaksanakan tujuan-tujuan yang diberikan sekolah. Selanjutnya juga Hamalik menyatakan kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau dalam hal ini merupakan sekolah yang diberikan kepada peserta didiknya. Dari beberapa ahli tersebut, ada juga menurut undang-undang. Pengertian kurikulum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal ayat 19 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, apa itu implementasi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya implementasi kurikulum adalah sebagai proses pelaksanaan suatu kurikulum yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Implementasi ini melibatkan tindakan konkret dari individu atau lembaga pendidikan dalam menerapkan rencana, isi, dan metode pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Poin selanjutnya yaitu tujuan implementasi kurikulum. Nah, tujuan implementasi kurikulum adalah untuk memastikan bahwa rencana pendidikan yang telah dirancang sebelumnya dapat dijalankan secara efektif di lingkungan pembelajaran guna mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat implementasi kurikulum. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Implementasi kurikulum yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memastikan bahwa materi pelajaran, metode pengajaran, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, itu membantu pendidik dalam proses mengajar. Kurikulum ini memberikan panduan bagi pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran, memilih metode pengajaran, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang ketiga, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik. Implementasi kurikulum yang fleksibel memungkinkan sistem pendidikan untuk terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi implementasi kurikulum. Peran implementasi kurikulum yang pertama itu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kedua sebagai alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang ketiga sebagai penghubung antara teori dan praktik pendidikan. Yang selanjutnya itu sebagai sarana adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi.
Nah, fungsi implementasi kurikulum yang pertama ada fungsi normatif. Kurikulum berfungsi sebagai standar dan pedoman dalam proses pembelajaran, sehingga pendidikan berjalan sesuai dengan kebijakan yang regulasi yang berlaku. Yang selanjutnya itu sebagai fungsi pedagogis. Implementasi kurikulum membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan metode yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga ada fungsi evaluatif. Kurikulum berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur efektivitas sistem pendidikan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir ada fungsi inovatif. Implementasi kurikulum mendorong inovasi dalam metode pembelajaran, penggunaan teknologi, dan pengembangan materi ajar. Nah, selanjutnya yaitu tahapan implementasi kurikulum. Ada 4 tahapan implementasi kurikulum. Yang pertama itu ada tahapan persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini meliputi perencanaan, penyusunan, dan sosialisasi kurikulum. Nah, tahap kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini melibatkan penerapan kurikulum di kelas dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Yang ketiga, tahap evaluasi dan monitoring. Pada tahap ini bertujuan untuk mengukur efektivitas sistem pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap refleksi dan perbaikan. Pada tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan penyesuaian terhadap kurikulum. Selanjutnya, yaitu implementasi kurikulum sebagai proses pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan bagian dari proses pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk menerjemahkan rancangan kurikulum ke dalam praktik pendidikan di lapangan. Proses ini tidak hanya melibatkan pelaksanaan kurikulum, tetapi juga adaptasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Tentunya faktor ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi seperti kompetensi dan kesiapan guru, kualitas manajemen sekolah dan kepemimpinan, motivasi serta kesiapan siswa dalam belajar. Nah, faktor eksternalnya meliputi kebijakan pendidikan dan dukungan pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana dan teknologi, serta partisipasi masyarakat dan budaya pendidikan. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi implementasi kurikulum. Tetap semangat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kemudahan dalam proses thalabul ilmi. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.